Kalau ajaran Paulus menghapus Mm-mm. dosa, menyelamatkan manusia dengan mengajarkan Yesus mati menebus salah manusia kan gitu. Nah, Tuhan sendiri itu di mana mengajarkan seperti itu? Bahwa manusia diselamatkan dengan darah manusia itu di mana tertulis? Kan tadi kita sudah lihat Roma 14 nomor 9. Dia harus jadi mayat untuk dibangkitkan kembali agar menjadi Tuhan. Sebab itulah dia mati supaya dia menjadi Tuhan. Nah, ini kan kalau kita melihat nih ya, kita secara netral ini bukankah ini semua rekayasa yang diperuntukkan Paulus untuk Romawi dan Yunani? Enggak, bukan rekayasa, Bang. Enggak rekayasa. Karena apa? Kita boleh lihat, maksudnya kitab suci ini kan sudah kita tidak bisa bilang rekayasa. Paulus itu adalah orang yang maksudnya tercatat di dalam sejarah. Jadi tulisannya sudah pasti, sebelum tulisannya ini boleh kita dapat sampai saat ini, pastikan mereka apa? Membedah dulu bagaimana, apakah ini benar atau tidak. Tidak mungkin dengan sembarangan untuk orang bisa sampai kita boleh ini, dan kita percaya bahwa ini adalah firman Tuhan. Berarti kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, berarti Paulus nabi dong. Paulus bukan nabi, Paulus rasul. Terus bagaimana mungkin saudara mengatakan tulisannya itu firman Tuhan kalau dia bukan nabi? Iya, begini. Nah, dari Kenapa mana saya dia bisa, dapatkan kenapa tulisan saya ini? bisa bilang Paulus itu adalah menulis firman Tuhan? Kenapa saya sampai bisa bilang begitu? Karena kan sebelumnya kan Rasul Paulus ini kan orang yang bertentangan dengan Kristus. Kita harus boleh lihat di situ juga. Dan itu juga Nah, kalau dia bertentangan, terus kenapa dia dikatakan rasul? Rasul itu apa sebenarnya? Rasul itu adalah nabi yang levelnya jauh lebih tinggi, yang levelnya lebih tinggi dari nabi. Nabi penerima wahyu, rasul adalah penerima wahyu untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Itu rasul. Nah, Paulus ini nerima wahyu dari mana? Paulus Iya. bukan menerima wahyu, Tapi tetapi Paulus ini menerima pada saat itu dia mau membantai umat-umat Kristen atau pengikut-pengikut Kristus itu, gereja-gereja. Pada saat di Damsyik itu maka dia bertemulah dengan Yesus. Disitulah titik pertobatan dia. Maka titik pertobatan dia itu, si Paulus ini kan orang yang sangat pintar, sekolahnya baik dan segala macam, dan dia sangat orang Yahudi asli. Dia umur 8 hari sudah disunat dan segala macam. Kan ceritanya Paulus kan sudah jelas, dia sudah sampaikan, dan dia menganggap dulu apanya yang dia anggap dulu itu adalah benar dan segala macam. Pada saat dia mengenal Kristus kan dia menganggap bahwa itu semuanya adalah kebodohan bagi dirinya. Iya, Karena dia menganggap bahwa dia bunuh orang itu, dia menganggap bahwa oh, itu saya membuat bakti kepada Allah. Oh, saya basmi orang begini, oh itu saya membuat bakti kepada Allah. Tetapi pada saat dia mengenal Kristus kan dia menganggap, waduh, padahal semua hal yang saya lakukan itu padahal salah. Begitu. Yesus mengatakan dia datang ke dunia ini berapa kali, Bang? Gimana, Bang? Yesus itu nanti datang kedua kalinya nanti kapan? Iya, itu hanya Yesus yang tahu, dan pasti dia datang. Iya, untuk yang kedua kalinya kan? Iya, benar. Nah, terus yang datang ke Paulus ini Yesus yang keberapa kalinya? Itu bukan datang, Bang. Itu bukan datang. Loh, bukankah dia mendengarkan suara? Begini, itu konteks pada saat Paulus bertemu dengan Yesus itu adalah di mana itu bukan dia datang untuk kedua kali terus dunia ini, tidak. Itu pada saat memang untuk titik di mana Paulus bertobat. Enggak, maksudnya saudara kan mengatakan Yesus datang kepada Paulus, mereka bertemu. Nah, bukankah Yesus sebelum dia terangkat dia mengatakan yang datang setelah dia itu adalah Roh Kudus? Kenapa yang datang ke Paulus adalah Yesus? Jadi persoalannya di mana, Bang? Kalau bukan Paulus yang bohong, Yesus yang bohong.
Bohongnya di mana? Oke. Ada lebih baik, benar yang kau katakan, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka Roh Kudus itu tidak datang. Nah, yang datang setelah Yesus pergi siapa? Yesus atau Roh Kudus? Iya, tapi Roh Kudus itu kan diperuntukkan untuk murid-muridnya. Aku akan memberikan penolong buat kalian. Begitu. Penolong itu siapa? Itu kan pada saat itu kan Paulus belum masuk dalam kelompok itu. Dia kan masih di luar, Bang. Iya, sekarang Paulus itu ngaku dari sejak rasul dari kandungan ibunya atau nanti setelah membunuh? Maksudnya? Kan ada pengakuannya di Galatia 1 nomor 15. Aku dipilih dari sejak rahim ibuku. Iya, dalam konteks sebagai manusia, kita ini kan sebagai manusia, kita punya segala kehidupan ini kan pasti Tuhan sudah rancang dari dalam kandungan kita. Dari dalam kandungan kita. Jadi Paulus ini dirancang jadi rasul, kan gitu. Dia dipilih. Tidak semua orang dipilih. Dia dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Terus kalau dia dipilih dari sejak kandungan ibunya, kenapa dia tidak menjadi pengikut Yesus saat Yesus kemudian mengajar? Iya, ini yang abang mereka salah ini. Jadi kita kan sebagai manusia, pada saat kita lahir, kita kan diberikan kebebasan oleh Tuhan. Jadi kita mau katanya dipilih tadi, Bang. Dia dipilih dari dengar dulu, dengar Bang. Betul, kita dipilih. Jadi pada saat kita dipilih itu konteksnya kita harus tahu dulu. Kita dipilih itu berarti bahwa kita nanti di suatu kelak pada saat mungkin tidak tahu kapan waktunya Tuhan pasti akan menarik kita dan akan menyelamatkan kita, begitu. Jadi Paulus, makanya pada saat Paulus mengenal kebenaran itu, makanya Paulus bilang, aku sudah dipilih dari dalam kandungan ibuku. Begitu. Jadi pada saat kita lahir ini kan kita tidak tahu kita hidup ini apakah jadi orang baik kah, jadi orang buruk kah, jadi apakah, kita kan diberikan kebebasan. Berarti Tuhan juga memilih Paulus sebagai pembunuh murid-murid Yesus, ya, gitu ya? Gimana, Bang? Berarti Tuhan juga sudah memilih Paulus sebagai penganiaya murid-murid Yesus. Astaga. Bukan penganiaya. Begini, Bang, nggak usah Paulus leh. Paulus terlalu jauh kita ini. Saya aja secara pribadi. Anda bukan rasul, Anda bukan penganiaya murid Yesus, dan Anda bukan pendiri agama Kristen. Kenapa harus ke Anda? Yang mengajarkan Yesus ini jadi Tuhan kan Paulus. Begini, mereka hidup itu di zaman Yesus. Kenapa terus kita baku melawan di zaman yang kita masih, maksudnya umur berapa tahun ini? Kok yang kita memilih dalil yang Paulus sudah berapa ribu tahun dengan dalil yang baru kita tahu berapa yang tahun memilih ini? Paulus sejak rahim ibunya itu Yesus atau bukan Yesus? Aduh, Bang, firman Tuhan untuk kita tuh gini, Bang. Dikatakan begini, hal-hal yang tersembunyi itulah milik Tuhan. Begitu. Jadi kita tidak bisa gali, oh Tuhan lakukan ini, Tuhan, ini kok lakukan ini untuk apa? Kita tidak begitu pemahaman kita tentang Tuhan, Bang. Jadi kalau tidak bisa dijawab, dikatakan apapun yang Tuhan lakukan kepada manusia, itulah haknya dia karena dia sang pencipta. Masa sang pencipta, kita sebagai ciptaan ini kita harus bilang, Tuhan, gue ciptakan Paulus tuh, kenapa dia bisa jadi pengikut, kenapa gue tidak ambil dia dari dahulu, kenapa dia siksa kupu pengikut dulu, baru tiba-tiba gue ambil dia. Sampai kita ke kan tidak tahu. Nggak sampai ke situ. Abang kan bilang, kenapa Paulus bisa membantai ini, ya kita tidak tahu. Itu kan Tuhan punya cara untuk setiap manusia, kan beda-beda, Bang. Ya, kalau semua itu jadi jawabannya, ya perkara-perkara yang tidak ada dijelaskan, nanti orang semua bisa mengatakan seperti itu. Nah, sekarang menurut saudara, Yesus ketika mengatakan kepada murid-muridnya, murid-muridnya yang asli yang pertama, bahwasanya penyesat itu adalah tanda-tandanya dia mengaku bertemu dengan Mesias. Ini yang menggenapi siapa, Bang? Maksudnya penyesat ini siapa nih? Ya, apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Maksudnya mengaku, kan ada nubuatan Yesus di dalam Matius, bahwa penyesat itu
adalah apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu Yesus, kata Yesus kepada Bani Israel muridnya, jangan dipercaya. Itu Iya, memang penyesat. betul. Memang Nah, betul. siapa yang pernah bertemu dengan Mesias? Yang pernah mengaku ini? Di luar dari ke-12 murid yang pernah mengaku ketemu Mesias siapa, Bang? Bertemu dengan Mesias, Yesus. Heeh. Siapa? Di luar dari ke-12 murid yang pernah bertemu dengan Mesias yang adalah Yesus itu siapa? Paulus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Betul nggak?